Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas Ainus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, seorang pemuda di Tangerang Selatan, Banten tewas mengenaskan usai diduga terlibat duel di perumahan Villa Bintaro Indah, Ciputat. Usai menganiaya korban dengan senjata tajam, pelaku pun langsung melarikan diri. Petugas mengevakuasi jasad seorang pemuda yang ditemukan tewas di perumahan Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebelumnya warga melihat korban terlibat cekcok dengan seorang pria. Namun pelaku meneriaki korban maling dan langsung menyerang dengan senjata tajam. Korban yang sempat meminta pertolongan kembali dianiaya pelaku hingga tersungkur. Korban pun tewas dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Usai kejadian, warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Terus ditanya kan, emang bener maling? Tanya, kata dia, nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa karena dianya bilang nggak tahu saya digebugin, kata dia gitu. Dia tuh buaran darah duduk di situ. Yang nggak tahu tuh korban luka tusuk apa? Ketusuk di sini, di kanan kiri. Kini pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan masih menangani kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap petugas keamanan usai melancarkan aksi memamerkan alat kelaminnya kepada buruh pabrik di kawasan industri Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum beraksi, pelaku membuntuti korban yang hendak pulang selepas kerja mengendarai sepeda motor. Seorang pria berinisial FA tak berkutik saat diamankan petugas keamanan kawasan industri di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pria ini sebelumnya membuntuti 3 buruh pabrik perempuan yang sedang pulang kerja mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba pelaku memepet korban dan menurunkan resleting celana sendiri. Akibat perbuatannya, korban menjerit dan langsung melapor ke Satpam. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya karena tak kuat menahan hasrat. Pelaku membutuhkan korban, kemudian korban dipepet, kemudian dari pelaku menunjukkan alat vitalnya. Hari ini sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh Satreskrim Pasuruan dan hari ini korbannya 3 orang pendatang yang kosnya di wilayah Bali. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi di Mapolres setempat beserta sepeda motornya sebagai barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 warga negara asing asal Arab Saudi melakukan pencurian uang jutaan rupiah dari sebuah agen bank di Jalan Raya Ciberem, Kota Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku saat beraksi yakni menukarkan uang hingga karyawan kehilangan konsentrasi. Warga negara Timur Tengah ini terekam kamera saat menukarkan uang di sebuah agen bank di Jalan Raya Ciberem, Kelurahan Mulia Harja, Kota Bogor, Jawa Barat. Pelaku menukarkan uang pecahan 50.000 menjadi 100.000 dengan meminta nomor seri uang secara berurutan. Upaya menukar pecahan 50.000 dengan 100.000 itu ternyata modus pelaku untuk mengecoh karyawan agen bank. Diduga karena hilang konsentrasi, karyawan ini tidak menyadari kecepatan tangan pelaku yang langsung memasukkan uang ke kantongnya. Ngambil tuh yang aksi 1 orang, yang satunya diam di belakang nahan ibu-ibu yang mau transaksi juga. Jadi dia sendiri, dia sambil ngitung nyari, masukin, terus dia masuk juga, nyari lagi, masukin kantong gitu dengan pergerakan yang cepat gitu. Polisi sudah memeriksa dan meminta keterangan sejumlah saksi. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV terjadi hari Rabu lalu. Melakukan penghitungan uang, kemudian dia memisahkan beberapa lembar uang yang diselipkan di kelingkingnya dan kemudian dengan kecepatan tangannya dia memasukkan ke saku belakang. Polisi masih mengidentifikasi kedua pelaku yang merupakan warga negara asing dan akan bekerja sama dengan imigrasi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman kamera CCTV.
Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pimpinan rumah tahfiz di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga menyetubuhi 4 orang santrinya. Ironisnya aksi bejat pelaku dilakukan di depan istrinya sejak 2024 silam. Usai menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan, unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan berhasil menangkap FS, pimpinan rumah tahfiz yang diduga menyetubuhi 4 orang santriwatinya. Ironis, persetubuhan dilakukan tersangka di hadapan istrinya dan terjadi sejak bulan Juni 2024. Saat melancarkan aksinya, tersangka memanggil korban hingga memaksanya untuk berhubungan layaknya suami istri. Sebelumnya petugas telah menerima laporan 3 dari 4 orang santriwati rumah tahfiz yang diduga disetubui oleh pimpinan sekaligus guru tahfiz di Kecamatan Somba Opuh. Korban yang masih di bawah umur mengaku dipaksa untuk melayani nafsu bejat pelaku. Memanggil korban ke dalam kamar santri. Setelah berada di dalam kamar, kemudian pelaku memeluk korban dari belakang, memeluk korban dari belakang, mendekap dari belakang. Kemudian korban saat melakukan perlawanan, sempat melakukan perlawanan, namun pelaku memegang kedua tangan korban sehingga pelaku leluasa melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat perbuatannya, tersangka FS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta kekerasan seksual dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, Polda DIY membongkar praktik penipuan umroh dan haji furoda senilai belasan miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap pemilik biro umroh yang telah menipu ratusan korban. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap Indri Dapsari, 46 tahun pemilik biro umroh PT Hasanah Makna Safari. Tersangka diduga melakukan penipuan umroh dan haji furoda senilai 14 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300 orang. Para korban dijanjikan berangkat umroh pada bulan November 2024 hingga April 2025 dengan membayar paket kelas bisnis antara 33 hingga 48 juta rupiah. Namun mereka tidak jadi diberangkatkan sementara tersangka menghilang serta kantornya tutup. Dari tangan pelaku, polisi menemukan dokumen 11 paket perjalanan haji furoda pada bulan Mei hingga Juli. Selain menipu jemaah umroh, tersangka juga melakukan penipuan investasi pembelian tiket pesawat umroh dengan kerugian 1,2 miliar rupiah. Kembali lagi, Mas, kami melakukan penyidikan berdasarkan laporan. Berdasarkan laporan, ada beberapa jemaah umroh yang kemudian dijanjikan berangkat, tidak berangkat. Sampai waktu yang ditentukan tidak berangkat. Kini polisi masih mengembangkan kasusnya karena tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain yang terlibat. Polisi mengimbau warga yang menjadi korban penipuan agar melapor ke Polda DIY. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Polisi ringkus 200 copet tengah beraksi di pusat perbelanjaan. Usai jeda, tetap di Jurnal Lintas iNews Pagi.